koi itu sendiri seharusnya 1 biji per 1 ekor, karena kita harus mengingat kalau ikan koi sendiri bisa tumbuh sampai 50 sampai 60 cm. Oleh karena itu kedalaman kolam koi ini seharusnya standarnya 2,5 sampai 3 kali lipat dari ukuran panjang. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membangun kolam koi. Yang pertama, kita harus mengukur volume kolamnya, volume kolam. Yang kedua, dari situ kita akan menentukan jenis pompa yang akan digunakan. Terus yang ketiga, kita akan menentukan ukuran pipa bottom drain, ukurannya nanti menggunakan ukuran berapa. Terus kita setelah itu akan menggunakan pipa penghubung antar chamber filter. Lalu kita akan menggunakan ukuran pipa skimmer, menggunakan ukuran berapa. Untuk mengukur volume air simpel saja sih, panjang kali lebar kali tinggi jika bentuknya persegi. Tapi karena ini kolam kecil sehingga bentuknya tidak beraturan, kedalamannya juga tidak rata, ada yang dalam ada yang pendek. Oleh karena itu saya akan menggunakan rumus rawa rontek dari teori Mahaguru Piccolo. Nanti saya akan mengukur, saya akan narik diameter kolam. Jadi rumusnya PR kuadrat kali T. T adalah konstanta, R adalah jari-jari, T adalah kedalaman kolam. Untuk T sendiri itu angkanya pasti 3,14. Untuk jari-jarinya nanti saya, karena ini bukan kolam persegi, saya akan tarik titik terjauh dari arah yang berlawanan. Itu nanti kita bagi 2. Dari situ kita akan ketemu jari-jari, tinggal kita kuadrat. Misal seandainya kolam ini ukuran volumenya 10.000 liter, kita akan menggunakan minimal untuk ukuran pompanya 2 kali lipat dari volume air. Berarti kita akan menggunakan pompa ukuran 20.000 liter. Untuk ukuran pipa bottom drain, dari situ kita akan menemukan ukuran pipa bottom drain. Itu teman-teman bisa lihat sendiri nanti tabel ukurannya, bisa cari sendiri di internet. Untuk tabel ukuran pipa 1,5 in, 2 in, 2,5, 3 inch sampai tak terbatas. Ya anggap aja ini kita pakai 10.000, pakai 20.000 volume air 20.000 liter. Perkiraan saya pipa yang akan digunakan itu volume air 4.000 sampai 5.000. Itu kita akan menggunakan pipa dengan ukuran 1,5 inch. Untuk 5.000 sampai 6.000 kita akan menggunakan pipa ukuran 2 inch. 7.000 sampai 9.000 kita akan menggunakan pipa ukuran 2,5 inch. Terus 10.000 sampai 15.000 kita akan menggunakan 3 inch dan seterusnya. Untuk ukuran ini sendiri yang tadi sudah saya hitung, seandainya itu volumenya 10.000, kita tingkatkan 2 kali lipat jadi 20.000. Kita akan menggunakan pipa ukuran 4 inch untuk bottom drain. Dari ukuran pipa bottom drain itu nanti kita akan menentukan pipa penggunaan untuk ukuran pompanya. Tinggal kita bagi 2 aja, setengahnya dari 4 skin. Berarti kita akan menggunakan pipa ukuran pompa itu sebesar 2 inch. Pipa pengukuran antar chamber kita kalikan 2 dari ukuran pipa bottom drain. Kalau kita pipa bottom drainnya 4 inch, berarti pipa penghubung antar chambernya kita menggunakan 4 kali 2, 8 inch. Terus nanti untuk pipa skimmer kita bagi 2 dari pipa bottom drain. Pipa bottom drain 4 inch berarti kita menggunakan pipa skimmer sebesar 2 inch saja. Nah dari situ
akan mendapatkan sudah hasil perhitungan yang didasarkan pada volume air di dalam kolam. Titik terjauh dari pojok sana ke pojok sini total 13 meter. 13 meter kita bagi dua, 6,5 itu jari-jarinya, jadi ketemu 6,5. Seperti tadi, untuk menentukan volume air kolam yang bentuknya tidak persegi, kita pakai rumus rawa rontek dari Mahaguru Piccolo. Pi R kuadrat kali kedalaman kolam. Pi nya 3,14, jari-jarinya tadi 13 meter bagi 2, 6,5 dikali 6,5 dikali kedalaman kolam 80 cm. Bentar, saya kaliin dulu ya. Kebetulan kolam ini ada gazebonya, jadi volume air kolam akan saya kurangi luas gazebo. 3 Pi R kuadrat kali tinggi 3,14 kali 6,5 kali 6,5 kali 80. Jadi total volume air 10.613. Untuk kolam koi, pompa yang akan digunakan kita akan dobelkan, kita akan 2 kali lipatkan dari total volume. Kalau total volumenya 10.600, berarti kita kali 2 menggunakan pompa berkekuatan 21.000 per jamnya. Jadi siklus air per jam akan muter 20.000 liter per jamnya. Untuk ukuran kolam koi sendiri sebetulnya sih per kubik itu 1 ekor koi, mengingat ikan koi itu bisa tumbuh sampai 50-60 cm. Jadi total kedalaman kolam yang dibutuhkan koi 2,5 sampai 3 kali lipat dari ukuran panjang koi. Jadi kalau koinya panjangnya 60, ya berarti tinggal kalikan 3, 1,8 meter. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akalin menggunakan luasnya kolam. Jadi ukuran untuk mesin pompa yang akan digunakan tetap aja berpatokan kepada 21.000 liter. Apa-apalah, nggak usah dikurangi luas gazebo. Karena semakin besar ukuran pompa yang digunakan, circle air akan semakin baik, akan semakin cepat dia perputarannya dari air kotor menjadi air bersih. Jadi nggak apa-apalah, biarin aja segitu. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Sedangkan tadi total luas volume air di sini 10.600. Ya kira-kira 10 ikan koi lah di sini. Kalau untuk ukuran koinya 60 cm. Kalau ukuran koinya 30 cm, kita bisa masukkan koi sekitar 20 ekor. Dengan catatan 10.600 dibagi 1000, totalnya sekian ekor. Jadi nanti total pompa yang akan digunakan pompa berkekuatan minimal 20.000 liter per jam.
20.000 liter per jam. Dari situ kita bisa menentukan ukuran pipa untuk bottom drain atau pembuangan bawah. Pembuangan bawah kita menggunakan tabel ukuran. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri tabel ukurannya, tinggal cari di Goa Shinchan, nanti cari sendiri tabel-tabel ukurannya. Untuk ukuran pompa 5000, 4000 sampai 6000 itu pakai 1,5 inch, 5000 sampai 6000 pakai 2 inch, dan untuk ukuran 15.000 sampai 20.000 saya akan menggunakan pipa ukuran 4 inch untuk bottom drainnya. Dari pipa bottom drain nanti akan ketahuan kita akan menggunakan pipa penghubung antar chamber. Tinggal dikalikan 2 aja dari pipa bottom drain. Jadi kalau pipa bottom drainnya 4 inci, kita akan menggunakan pipa penghubung antar chamber sekitar 8 inci. Nanti untuk pipa skimmer atau pembuangan atas kita bagi 2 aja dari pipa bottom drain. Berarti kita akan menggunakan pipa ukuran 2 inci. Terus untuk pipa pompanya nanti balik lagi ke data tabel ukuran pompa. Nanti pipa ukuran pompanya kita bagi 2 dari bottom drain 2 inci. Ini di bawah bapak-bapak sedang melakukan pengukuran pipa. Pipa bottom drain adalah pipa saluran pembuangan bawah. Jadi sebaik apapun filter nanti yang akan digunakan tidak akan berfungsi secara maksimal jika tidak ada bottom drainnya, terutama untuk peruntukan kolam ikan koi. Nah, kebetulan ini tidak ada pipa bottom drainnya. Untuk masing-masing chamber filter juga tidak ada backwash atau pipa pembuangannya, tidak ada. Jadi hanya chamber-chamber ala kadarnya saja.